warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zalfa Rahmatia dengan NPM 2321141126. Saya mahasiswi dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar, di mana materi yang saya bahas di sini yaitu bioteknologi dan iptek dalam bidang farmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Zulfa Rahmatia dengan NPM 2321141126. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas UAS Ilmu Alamiah Dasar dengan materi bioteknologi dan iptek dalam bidang farmasi. Nah, di mana dosen pengampunya adalah Ibu Nurhalilah. Bioteknologi dan iptek. Bioteknologi sendiri itu merupakan manipulasi dari suatu organisme untuk menghasilkan produk. Nah, organisme yang tadi kita manipulasi itu akan menghasilkan produk yang menguntungkan bagi kita sebagai manusia. Salah satunya dalam bidang farmasi yang nantinya akan kita bahas. Kemudian ada iptek. Iptek sendiri kan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, itu dapat kita artikan sebagai sumber informasi yang nantinya dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan kita di bidang teknologi sendiri. Bioteknologi dan iptek ini merupakan hal yang saling berhubungan. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena iptek sendiri dia sangat berpengaruh terhadap perkembangan dari bioteknologi. Nah, perkembangan bioteknologi ini pada teknologi modern telah banyak dimanfaatkan bioteknologi sebagai bagian dari perkembangan teknologi. Misalnya, rekayasa genetika melalui transfer organ atau suatu organisme ke organisme lain. Bisa juga dengan menghasilkan berbagai macam obat untuk pengobatan yang nantinya dapat menyelamatkan jiwa manusia. Dan juga penggabungan beberapa tipe sel untuk keperluan medis juga. Nah, beberapa produk hasil bioteknologi dalam bidang farmasi itu ada seperti rekayasa genetik, antibiotik, antibodi monoklonal, terapi gen, pengembangan sel induk, dan juga vaksin. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh mengenai bioteknologi dalam bidang farmasi, ada baiknya kita tahu dulu, kalau jauh sebelumnya, pada masa lampau, itu bioteknologi itu juga sudah ditemukan. Seperti pada tahun 6000 sebelum Masehi, itu sudah ditemukan pembuatan bir dan fermentasi. Pada 4000 sebelum Masehi, itu yogurt dan keju juga sudah mulai dibuat dengan menggunakan bakteri dari asam laktat. Kemudian ada juga penemuan sel oleh Robert Hooke pada tahun 1665 dan juga penemuan genetika tumbuhan rekombinan itu pada tahun 1856. Memang pada zaman dahulu itu, pada masa lampau itu peran teknologi di bidang kesehatan memang masih kurang, masih banyak dalam bidang pangan. Tapi tidak apa-apa, kita hanya untuk saudara tahu, oleh karena itu saya mengambil beberapa contoh saja. Nah, klasifikasi dari bioteknologi itu ada 4. Yang nantinya akan kita bahas di sini adalah yang berwarna merah, yaitu tentang medis dan kesehatan. Kenapa? Karena bidang farmasi termasuk ke dalam medis dan kesehatan. Yang lainnya, kita cukup tahu saja bahwa warna biru itu merupakan klasifikasi bioteknologi lingkungan akuatik atau bagian kelautan, terus yang warna hijau untuk pertanian dan peternakan, dan putih untuk bioteknologi industri. Bioteknologi sendiri itu ada yang konvensional dan modern.
Nah, yang paling sering digunakan dalam dunia kesehatan itu modern. Karena kalau konvensional dia masih pemanfaatan organisme itu secara langsung, jadi lebih sering digunakan oleh manusia pada proses fermentasi misalnya, jadi lebih ke bioteknologi pangan. Nah, kalau misalnya seperti yang nanti akan kita bahas itu lebih ke bioteknologi modern. Karena bioteknologi modern itu tekniknya itu melibatkan rekayasa genetik seperti kita bahas di awal tadi, di mana rekayasa ini menghasilkan DNA yang akhirnya menghasilkan produk-produk baru sesuai yang kita butuhkan. Nah, biasa produk-produk ini diterapkan dalam dunia medis, salah satunya farmasi. Nah, ini dia bioteknologi modern. Salah satunya ada rekayasa genetik. Nah, rekayasa genetik ini biasanya juga banyak digunakan untuk penyembuhan penyakit-penyakit genetik maupun kronis. Seperti misalnya kanker, itu bisa kita gunakan terapi rekayasa genetik. Terus ada antibiotik. Nah, antibiotik ini merupakan salah satu hasil dari bioteknologi juga, didapatkan dari memanfaatkan jenis atau jasad mikroba. Jadi ada terapi gen. Terapi gen ini hampir sama dengan rekayasa genetik yang biasa juga dilakukan pada pengobatan penyakit atau kelainan genetik dengan menyisipkan gen yang normal. Jadi ada beberapa orang yang gen di dalam tubuhnya tidak normal atau seperti yang kita bilang tadi, dia terdapat kanker. Jadi ada sel yang rusak atau sel yang abnormal dan berkembang biak. Makanya dilakukanlah terapi gen untuk pengobatan. Kemudian ada buat antibodi monoklonal. Itu adalah antibodi sejenis yang diproduksi oleh plasma klon sel-sel sejenis. Nah, itu juga salah satu perkembangan dari bioteknologi bidang farmasi ini. Kemudian ada vaksin. Vaksin sendiri itu senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Itu juga peran bioteknologi dalam bidang farmasi. Dan terakhir itu ada pengembangan sel induk. Nah, pengembangan sel induk ini juga biasanya dilakukan atau diterapkan untuk penggunaan pengobatan seperti menyembuhkan penyakit stroke misalnya. Nah, ada juga kita bahas lebih lanjut beberapa hal atau beberapa penerapan bioteknologi di bidang farmasi. Seperti teknik-teknik bioteknologi modern yang digunakan dalam pembuatan produk bioteknologi kesehatan. Seperti yang tadi kita bahas tentang rekayasa gen, itu biasanya melibatkan perubahan sifat materi genetik dari organisme hidup dan dimasukkan ke organisme lain. Nah, misalnya ada uh, organisme kita bilang lah kita yang memiliki penyakit genetik, makanya akan diberikan atau direkayasa dengan genetik yang lebih normal dari uh, organisme atau makhluk hidup yang lainnya. Kemudian ada rekayasa biokimia dengan melibatkan modifikasi sifat-sifat biokimia dari organisme. Biasanya dia juga akan nantinya menghasilkan produk yang berguna yang bisa kita terapkan dalam bioteknologi dunia kesehatan atau farmasi. Terus ada xenotransplantasi dengan mentransfer organ, jaringan atau sel dari satu spesies ke spesies lain. Nah, itu juga mulai diterapkan. Mengikuti perkembangan bioteknologi dari waktu ke waktu. Kemudian ada sel punca. Nah, ini juga sering digunakan dan rekayasa jaringan. Pemanfaatan itu biasanya uh, untuk pengobatan pastinya dalam dunia medis. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penerapan bioteknologi di bidang farmasi berdasarkan iptek. Dan dapat kita ambil kesimpulan bahwa bioteknologi searah atau sejalan dengan iptek. Makanya dari waktu ke waktu semakin berjalannya perkembangan zaman, maka penerapan bioteknologi, produk-produk bioteknologi itu akan semakin berkembang. Nah, sampai di hari ini, seperti yang saya jelaskan tadi, dalam bidang farmasi sudah banyak ditemukan bioteknologi yang sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia.
dan juga sangat berguna untuk pengobatan tentunya. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.